Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini Bung Pais akan omong-omong sedikit tentang bagaimana berinvestasi di sektor-sektor yang mahal, yakni sektor konsumsi ya. Bung Pais punya saham hampir 60%, 40% lah, 40-35% lah di Unilever ya, yang kita ambil ya di waktu kita baru belajar saham di 2019, habis stock split kan harganya kalau nggak salah 7 ribuan ya. Dan Unilever ini cukup mahal ya, ukuran PE-nya pada waktu itu bisa mungkin 30-an ya, 30-an sampai 40 kali. Dan Bung Pais memang nggak ngerti pada waktu itu, main ambil, yang penting sahamnya bagus, dengar produknya di mana-mana, dan ya cukup bagus lah. Tapi padahal kita nggak membaca ya bahwa sektor konsumsi itu sektor yang sangat mahal ya. Dan pertanyaan di kemudian hari, apakah Unilever ini layak invest? Ya tentu jawabannya tergantung ya. Tapi kalau kita nggak ngerti persis ya bagaimana Unilever ini, saya rasa saham ini nggak layak invest ya. Kenapa Unilever itu nggak layak invest ya? Pertama, saya tidak akan bicara dalam sektor laba atau bagaimana, karena laba itu kan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, dan kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh belief system yang ada di masyarakat luas ya, atau kepercayaan orang pada produk itu nggak bisa dilepasin. Kalau ada yang bilang oh nggak akan pengaruh dari luar, itu ternyata kan teori-teori itu salah ya. Dengan perang Iran dengan Israel ini aja udah banyak meruntuhkan saham-saham ya. Nah, sahabat sekalian, Unilever ini salah satu saham yang tidak layak invest bagi orang yang tidak mempunyai ilmu yang mumpuni ya. Kenapa? Karena saham ini kita di Indonesia ini ya, dan kita tahu sejarah Palestina adalah salah satu negara yang awal yang mensupport kemerdekaan kita. Kita punya hubungan kuat ya secara diplomatik dengan Palestina ya, yang sampai saat ini pun masih dijajah oleh Israel ya. Terlepas ya Anda berpikir lain, itu nggak masalah, tapi intinya seperti itu ya. Dan kita tahu Unilever ya, kalau nggak salah itu prevensinya ya, diduga ya bahwa dia mendukung Israel, dan itu berakibat fatal bagi perusahaannya itu ya, sehingga kita yang rata-rata mayoritas Muslim mendukung Palestina, mempunyai sejarah yang panjang dengan bangsa kita, sehingga Unilever ini terlalu gampang ya untuk diboykot, dijadikan komoditas politik, dijadikan berbagai macam lah secara faktor kulturnya ya, sehingga dia gampang aja bisa jatuh harganya ya. Dia gampang aja orang tidak membeli produknya ya, sehingga kinerjanya pasti turun ya, pasti drop ya. Dan itu udah terbukti ya, dengan perang Israel ini harganya juga nggak kemana-mana hampir berapa tahun ini. Nah ini sangat berat kalau menurut saya ya. Jadi kita pun harus pintar-pintar untuk memilih saham-saham yang berbasis komoditas. Oke, kita lanjut ya. Dan kita tahu ya bahwa sekarang aja kalau di industrinya ini kan dia cukup mahal ya, cukup masih mahal. PR-nya itu berapa sekarang ya? Saya lihat. Jadi intinya itu Unilever ini ya, dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya, saham komoditas lain itu kita bisa milih ya saham-saham komoditas lainnya seperti TSC, PC, Kalbe, Mayora, Sido, dan lain-lainnya. Ini PE-nya aja masih 17 kali ya, dan saham yang di bawah ini masih banyak lah yang
yang lebih bagus ya. All time harganya terendahnya itu di 2.330 ya, dan tertingginya dalam setahun ini 4.610 ya. Jadi harga ini saya rasa cukup berat bagi Unilever ya, walaupun kinerjanya sekarang ini kalau kita lihat juga di ini juga revenue-nya masih 10 triliun ya. Net operasionalnya juga sama, IPS-nya yang naik ya. Laba dalam persahamnya 151 sekarang ya. Dan saya rasa itu ya analisis saya bahwa Unilever ini atau saham-saham komoditas itu yang paling gampang dihukum pasar ya. Artinya ketika labanya drop, ini dia kongruan ya, artinya sejajar ya. Ketika labanya drop, ini saham ini akan langsung turun juga. Nah, ini karakteristik dari price maker daripada Unilever ya. Jadi ketika harganya labanya turun ya, pasti saham ini akan turun. Jadi kita harus hati-hati ya masuk di saham-saham yang sektornya udah mahal ya, yang PR-nya bisa 40 kali ya, 17 kali ya. Anda bayangin dengan gudang garam aja PR-nya bisa 4 ya, sangat-sangat murah ya, atau yang lain-lainnya lah ya, atau CAM. Anda bandingkan aja sendiri ya. Dan saya rasa Unilever ini harganya sangat berat ya, di atas 5.000 itu sangat berat. Dan kalau mau masuk di saham-saham seperti ini, yang saya lihat di salah satu guru saya tuh, dia pintar memainkan permainan ini. Mungkin udah terjebak, dia melakukan DSA averaging bertahap ya. Ketika dia turun diambil, dia turun diambil. Tentu dia sudah punya money management yang top ya. Artinya bahwa saham ini cuma boleh porto misalnya 10% dari porto kita, atau berapa persen lah, sehingga dia gampang sekali melakukan averaging ya, DSA atau lansam atau bagaimana lah teorinya itu. Tapi intinya bahwa ketika kita nggak ngerti, kita masuk dengan masuk all gitu kan, banyak tuh orang-orang atau mentor-mentor saham, saya masuk all di saham ini, dan itu saya rasa suatu, kalau sekarang ya, itu suatu kebodohan menurut saya, kita masuk di all di satu saham, karena keyakinan kita itu bisa saja salah. Karena dalam stoik itu kan kita nggak bisa mengendalikan ya hal-hal yang di luar kita. Itu teori stoik itu Anda harus masukkan. Jadi diversifikasi bagaimanapun adalah yang tepat dengan uang-uang kecil yang kita punya. Ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Sekali lagi, masuk di sektor yang mahal, masuk dengan all ya, masuk dengan all dana kita, atau kita nggak menggunakan money management kita yang baik, harga labanya turun, pasti harganya turun. Dan Unilever ini sangat dipengaruhi oleh peta dunia Israel, yang kita tahu biang kerok dunia ini, perang mulu kerjaannya ya, karena dan saya rasa Unilever ini sangat berat dia untuk naik. Kalaupun dia berat ya, kalaupun dia naik sedangkan kinerjanya tidak naik, artinya itu saham lagi digoreng. Sesederhana itu aja ya. Dan itu waktunya Anda exit kalau kita bermain invest. Dan sekali lagi, Unilever ini saya rasa dalam 2020 ya, 2020, 21, 24 tahun ini cukup memiskinkan investor-investornya, termasuk saya. Terima kasih.